Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai domain belajar. Domain belajar yang terakhir itu adalah domain belajar psikomotor atau domain belajar di mana yang mempelajari keterampilan-keterampilan siswa. Di sini domain belajar psikomotor itu ada 7 tahapan. Yang pertama ada perception, yang kedua ada set, yang ketiga ada guided response, yang keempat ada mechanism, yang kelima complex overt response, selanjutnya yang keenam ada adaptation, dan yang terakhir adalah origination. Nah, untuk penjelasan masing-masing, di sini yang pertama adalah perception atau yang paling rendah itu adalah perception, di mana kemampuan menggunakan isyarat sensorik digunakan untuk memandu aktivitas motorik. Nah, di sini perception ini dimulai dari stimulasi sensori atau rangsangan sensori. Nah, melalui beberapa isyarat yang kemudian nanti digunakan untuk menerjemahkan. Nah, di sini contohnya mendeteksi isyarat komunikasi yang nonverbal. Contohnya, memilih meteran yang tepat yang digunakan dengan melihat benda yang akan diukur. Nah, memilih meteran yang tepat dengan melihat benda yang akan diukur. Atau misalkan, memilih alat ukur yang tepat dengan melihat benda yang akan diukur. Contohnya, kalau ingin mengukur suhu, pasti yang digunakan adalah termometer, bukan menggunakan timbangan ataupun penggaris. Nah, selanjutnya ada yang kedua set. Set itu adalah kesiapan untuk bertindak, readiness to act. Nah, di sini set itu meliputi mental, fisikal, dan emosional. Nah, di sini ketiganya ini sering disebut dengan mindset. Nah, mindset ini menentukan respon terhadap situasi yang berbeda. Contohnya, menirukan gerak yang dicontohkan oleh guru. Nah, untuk yang ketiga, tahapan yang ketiga atau ranah yang ketiga dari psikomotorik itu ada guided response. Nah, di sini guided response ini adalah tahapan awal dalam pembelajaran keterampilan yang kompleks atau complex skill. Nah, yang di sini dalam guided response ini meliputi imitation atau peniruan dan trial and error atau uji coba. Nah, di sini kecukupannya atau keberhasilan dari kinerjanya itu dilihat dari latihannya atau ditentukan dengan latihannya. Kalau dalam berlatih dia berhasil, berarti keterampilan itu sudah dimilikinya. Nah, contohnya menggunakan meteran berdasarkan perintah guru, bisa menggunakan meteran berdasarkan perintah guru. Nah, kemudian ada lagi melakukan setting perangkat interferometer berdasarkan buku manual atau buku petunjuk. Jadi mampu mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh guru maupun dari buku petunjuk. Nah, selanjutnya yang keempat ada mekanisme. Di sini mekanisme itu adalah tahapan yang menengah dalam pembelajaran kompleks skill. Nah, di sini dalam mekanisme ini tanggapannya atau responnya itu dipelajari dan menjadi kebiasaan. Jadi responnya itu menjadi kebiasaan sehingga bisa berakibat pada gerakan-gerakan atau pola-pola atau tindakan-tindakan yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Nah, contohnya mampu memanfaatkan osiloskop dengan baik. Setelah mampu menirukan, sekarang mekanisme itu mampu memanfaatkan dengan baik. Selanjutnya ada complex overt response. Di sini kinerja yang terampil dari tindakan motorik yang melibatkan pola-pola gerakan kompleks. Jadi complex overt response. Jadi responnya itu lebih kompleks. Nah, keberhasilan di sini itu ditunjukkan dengan kinerjanya yang cepat, akurat, dan koordinasi yang tinggi, performa yang tinggi dengan sedikit energi.
Contohnya, terampil memanfaatkan osiloskop. Bukan hanya mampu memanfaatkan osiloskop, tetapi terampil dalam menggunakan osiloskop. Lebih terampil, jadi tingkatannya lebih di atas mekanisme. Kalau mekanisme itu hanya bisa, sebatas bisa saja, tetapi kalau yang kompleks overt response itu lebih terampil. Selanjutnya yang keenam itu adalah adaptation, sesuai dengan judulnya adaptasi. Nah, di sini siswa mengadaptasi dan bisa memodifikasi pola-pola yang disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan khusus. Nah, di sini adaptasi itu harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang khusus atau keadaan-keadaan yang sesuai. Nah, contohnya memodifikasi perangkat untuk menyelesaikan masalah, di mana masalah itu berbeda-beda sehingga perangkatnya atau alatnya atau solusi untuk menyelesaikan masalah itu pasti beda-beda. Nah, di sini di dalam adaptation ini siswa terampil dalam meniru dan memodifikasi. Selanjutnya, untuk tingkatan tertinggi yaitu origination, itu adalah dengan membuat pola baru supaya sesuai dan cocok dengan beberapa situasi atau masalah. Nah, di sini hasil belajar pada origination ini dilihat dengan menekankan kreativitas berdasarkan keterampilan-keterampilan yang tinggi. Contohnya, siswa bisa menciptakan perangkat baru. Nah, di sini origination, jadi perangkat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi, yang pertama dalam psikomotorik itu adalah persepsi atau kemampuan menggunakan isyarat. Jadi itu adalah tingkatan yang paling rendah, sedangkan yang paling tinggi adalah origination, mampu menciptakan atau membuat atau mendesain perangkat-perangkat baru atau solusi-solusi baru yang belum pernah ada. Nah, apa sih science process skill itu? Science process skill itu adalah bagaimana seorang ilmuwan bekerja, berpikir, dan mempelajari atau menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah science process skill. Kemampuan proses sains atau kemampuan proses ilmiah. Nah, di sini science process skill itu adalah salah satu cara yang meliputi yang pertama planning course of action, jadi merencanakan apa yang akan diperbuat. Kemudian carrying out activities, setelah direncanakan akan dilakukan. Nah, kemudian setelah dilakukan, yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data tersebut diorganisasi dan diinterpretasikan. Nah, kemudian setelah diorganisasi, yang terakhir adalah membuat atau mencapai kesimpulan. Nah, selanjutnya dasar-dasar dari science process skill itu yang pertama observing atau mengobservasi. Yang kedua adalah classifying atau mengklasifikasikan masalah-masalahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah measuring and using numbers. Mengukur dan menggunakan nomor-nomor. Nah, selanjutnya making inferences atau membuat kesimpulan atau garis besarnya. Nah, selanjutnya ada predicting atau memprediksi. Yang terakhir adalah communicating atau mampu mengkomunikasikan ke sesama teman atau ke gurunya. Pokoknya bisa menyampaikan hasilnya dengan baik. Sekian untuk pembahasan singkat mengenai ranah belajar psikomotorik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.